paling banyak digunakan di e-learning adalah penugasan. Jadi selama ini kita menggunakan penugasan untuk membuat eh, tempat mahasiswa itu mengupload tugasnya. Tapi kita kebanyakan belum pernah mencoba untuk membuat penugasan secara berkelompok. Jadi tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa itu berkelompok. Nantinya dikirimkan oleh perwakilan mahasiswa satu orang saja untuk mengumpulkan tugasnya. Nah, tentu terlebih dulu kita harus membuat kelompoknya dulu. Kita buat kelompok, ada di menu peserta, kemudian di icon setting, kita pilih grup. Nah, di sini karena belum pernah membuat kelompok, jadi grupnya masih kosong. Jadi, ada dua cara untuk membuat grup. Yang pertama itu secara otomatis dari sistem, di mana nantinya sistem akan membagi eh, peserta dan jumlah kelompoknya. Atau kita bisa membuat secara manual dengan menambahkan satu persatu peserta atau anggota dari kelompok tersebut. Nah, di sini kita contohkan untuk membuat secara otomatis. Jadi kita pilih auto create group, kemudian skema penamaannya. Jadi kita akan bikin nama kelompoknya itu kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita ubah di sini kelompok. Nah, yang harus diperhatikan, simbol add ini melambangkan huruf dan simbol pagar melambangkan angka. Karena kita mau pakai penamaan 123, kelompok 123, maka kita pakai tanda pagar. Kemudian yang kedua, kita ingin membagi kelompoknya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan jumlah anggota atau jumlah kelompok? Kalau kita ingin membagi misalnya ada 5 kelompok, nantinya sistem akan membagi otomatis berapa peserta tiap kelompoknya atau berapa anggota tiap kelompoknya. Contohnya di sini kita ingin jumlah kelompoknya nanti ada 5. Nah, nantinya sistem akan membagi otomatis berapa anggota untuk setiap kelompoknya. Kemudian yang kedua, yang paling bawah, kita buat nama pengelompokannya ini apa. Jadi misalnya ini khusus untuk 5 kelompok ini khusus untuk pengerjaan tugas 1 misalnya atau pengerjaan tugas 2. Jadi kita harus namakan dulu pengelompokannya. Jadi saat bikin kelompok baru besoknya kita nggak bingung ini kelompoknya mana yang kita buat. Anggap di sini saya bikin nama pengelompokannya tugas eh, pertama. Oke, kalau sudah langsung kita simpan. Oke, ini secara otomatis sistem sudah membagi 5 kelompok, di mana setiap kelompok 1, 2, 3, 4 itu ada 4 peserta, dan kelompok 5 ada 3. Ya, kalau kita klik di samping kanannya ada nama-nama pesertanya. Oke, kita sudah buat kelompoknya. Selanjutnya kita bikin penugasannya. Kalau penugasan pasti kita sudah coba semuanya, karena dari semester sebelumnya kita sudah banyak menggunakan aktivitas yang berjenis penugasan. Jadi saya contohkan ini anggap di topik 1, saya tambahkan sebuah penugasan. Dengan namanya tugas kelompok. Ya, ini seperti biasanya, seperti bikin tugas biasa. Bisa kita tambahkan soal di bagian file, kemudian kita setting juga batas pengumpulan tugasnya. Nah, pembedanya dari tugas individu adalah di bagian pengaturan pengiriman grup. Nah, ini yang harus kita aktifkan. Apakah kita ingin tugas ini dikirim per kelompok? Maksudnya dikirim dalam bentuk kelompok atau secara individu. Kalau secara berkelompok, kita pilih ya. Kemudian, apa pembagian kelompoknya? Nah, ini yang sudah kita buat tadi. Jadi kita pilih groupingnya adalah tugas pertama, seperti yang kita buat di tab sebelumnya. Tugas pertama. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai. Jadi sederhana sekali untuk membuat penugasan berkelompok. Kalau sudah sampai di sini, bisa kita simpan. Oke.
Nah, kalau kita lihat di dalam aktivitasnya, ini dijelaskan bahwa jumlah grup atau kelompoknya ada 5. Kalau biasanya ini adalah jumlah peserta kelasnya. Untuk penilaian bisa seperti biasa, kita bisa nilai per individu mahasiswa. Oh ya, nanti saat salah satu perwakilan anggap dari kelompok 4, salah satu anggota dari kelompok 4 mengirim tugas, maka tugas tersebut akan secara otomatis masuk ke akun anggota kelompoknya yang lain. Jadi cukup satu orang saja per kelompok yang mengirimkan tugas. Oke, kira-kira seperti itu. Sederhana sekali untuk membuat penugasan secara berkelompok.